Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Dindanu dengan NIM F1G1200022 dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan materi tentang apa sih yang dimaksud dengan internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket. Dalam istilah asingnya disebut Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya. Selanjutnya, pengertian internet menurut para ahli. Menurut Ono Purbo, internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi. Menurut Utomo, internet adalah singkatan dari International Network yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya, menurut Supriyanto, internet adalah suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu protokol TCP atau IP. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hertin Ode, NIM F1G12040. Apa saja aplikasi dalam internet? Yang pertama yaitu World Wide Web atau WWW. Adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML. Yang kedua yaitu email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyusun dalam bentuk elektronik. Adapun situs yang memberikan layanan email seperti Yahoo, Gmail, Boleh Mail, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu Newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam sebuah forum. Biasanya anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan keterkaitan yang sama serta membahas topik-topik tertentu. Yang ketiga yaitu mailing list. Mailing list atau milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Yang keempat yaitu Internet Relay Chat atau IRC adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap. Internet dikenal dengan istilah chatting. Yang kelima, Telnet. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat digunakan jika kita memiliki IP address dengan user ID dan password ke komputer tersebut. 6. Grubhub. Grubhub adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Namun, informasi yang didapat hanya sebatas pada teks saja. Kemudian, sejarah internet. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency yang juga disingkat sebagai ARPA, merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET.
ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuknya teknologi internet. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan ke berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Lalu, National Science Foundation Network atau NSFNIT didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. Inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNIT tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990, namun memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks. Dan di tahun 1990, layanan sejenis berbagai tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN di tahun 1993. Didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik sekitar tahun 1994 internet masuk ke negara kita, Indonesia. Pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan nama unik yaitu Paguyuban Network. Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara anggota pengembangan teknologinya. Hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan suasana pengembangan internet di Indonesia sekarang sampai sekarang ini, yang tentunya lebih ke arah komersial. Tapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun juga ekonomi bangsa. Kala itu RMS Ibrahim, Adi Soemarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi, Soebiakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Purbo adalah beberapa nama-nama tokoh pengembang legendaris yang tercatat di sejarah internet awal-awal Indonesia. Tepatnya sekitar tahun 1992 sampai 1994. Setiap pengembang itu sudah berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya dalam membangun sejarah teknologi informasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukrahman, Stambuk F1G1200020 dari kelompok 8. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan internet dalam jaringan dunia luas dan perkembangannya. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti antara. Secara kata per kata, inter dan net berarti jaringan antara atau penghubung, sehingga kesimpulan dari definisi internet sendiri adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Secara fisik, dianalogikan sebagai jaring laba-laba, the web, yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik node yang saling terhubung. Node yang dimaksud di sini adalah bisa berupa komputer, jaringan lokal, ataupun peralatan komunikasi, sedangkan garis penghubung antara simpul disebut sebagai tulang punggung, backbone, yaitu media komunikasi terestrial berupa kabel, serat optik, microwave, radio link, maupun satelit. Node terdiri dari pusat informasi dan database, peralatan komputer dan perangkat interconnection, jaringan, serta peralatan yang dipakai dengan menggunakan untuk mencari, menempatkan, dan atau bertukar informasi di internet.
Internet pada awalnya dikembangkan oleh Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19, yang semulanya teknologi ini dipergunakan untuk keperluan militer. Pada saat ini di negara maju, internet hampir menjadi kebutuhan primer. Layanan yang ditawarkan internet semakin lengkap, komunitif, dan memanjakan konsumen dalam arti akses internet. Teknologi ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Link, yang populer beberapa tahun belakangan ini, membuat internet menjadi kebutuhan yang dapat dinikmati. Akses internet 24 jam. Pada awalnya, pemakaian internet hanya terbatas untuk mengirim email dan World Wide Web atau WWW mulai populer digunakan sekitar awal abad ke-90-an dengan menggunakan berbagai browser seperti Netscape, Internet Explorer, dan sebagainya. Sejarah internet bermula pada tahun 1969. Advanced Research Project Agency (ARPA) ditugaskan melakukan penelitian jaringan komputer mempergunakan teknologi packet switching. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan awal mula perkembangan internet di Indonesia. Pada awalnya, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network. Paguyuban network ini memiliki semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggotanya, pengembang teknologi ini. Orang yang pertama kali sukses menghubungkan internet di Indonesia adalah Joseph Luhukai. Dia adalah seorang pakar komputer dan ekonomi yang berhasil mengembangkan jaringan UNET yang dilibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November. Beliau kemudian mencetak prestasi dengan menghubungkan jaringan internet yang ada di Indonesia agar masuk ke ranah global. Ini terjadi pada kisaran tahun 1984. Tetapi jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai. Terobosan baru datang dari tulisan awal dari kegiatan di amatir radio, khususnya di amatir radio klub ARC ITB di tahun 1986, dan hanya modal pesawat transceiver HV-SSB Kenwood TS430 milik Haria Sudi Pratama dengan komputer Apple 11 milik Ono W. Purbo dan belasan anak muda ITB seperti Haria Sudi Pratama, J. Tejandra Pramudito Suryono, Adi Soemarta bersama Ono W. Purbo berguru pada para senior amatir radio seperti Robi Subiakto, Asman Saini, Yos, yang belajar bersama untuk paket radio pada band 40M yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Mereka lah yang memulai mengkaitkan jaringan amatir Bulletin Board System (BBS) yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server. BBS amatir radio di seluruh dunia. Agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar, setelah itu muncul PT Indo Internet dan PT Pos Indonesia yang mengembangkan Wasantara Network. Kemudian ada juga Indosnet dan Telkomsel yang bergerak di bidang penyediaan jasa ISP (Internet Server Provider). Menurut Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia,
Pada tahun 1998 saja sudah tercapai 13.800 pelanggan ISP dengan 51.200 pengguna internet. Meski penggunanya tergolong banyak, namun tidak menjadikan indikasi bahwa persebaran internet sudah merata di semua kalangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan ISP hanya mampu diakses kalangan tertentu yang sudah memiliki komputer dan mampu membayar tagihan telepon. Untuk membuat internet dapat diakses di semua kalangan tanpa harus memiliki PC, maka mulai tahun 1996 menjamurlah warnet yang menyediakan internet bagi masyarakat yang ingin bermain internet dengan dikenalkan tarif per jam. Ini peluang bisnis yang menggiurkan di kala itu karena masih jarang dan mahalnya koneksi internet sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mengetahui dan bermain dengannya. Itulah tadi penjelasan tentang apa yang dimaksud internet dalam jaringan dunia luas dan perkembangannya. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Fidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidu dengan NIM F1G120018 akan melanjutkan materi kelompok kami dengan subjudul Perilaku dan Proses Penciptaan Inovasi. Perilaku inovatif merupakan proses multi tahapan dengan aktivitas dan perilaku individu yang berbeda-beda di setiap tahapannya. Lebih lanjut, Jansen menambahkan bahwa perilaku inovatif ini merupakan perilaku kompleks yang terdiri dari 3 tahap, yaitu idea generation, idea promotion, idea realization. Berikut akan dijelaskan setiap tahapan dari perilaku inovatif, yaitu A. Idea generation. Inovasi individu dimulai dengan adanya kesadaran dari individu untuk melihat dan mengenali akan adanya peluang baru dari suatu permasalahan yang muncul. Jansen menambahkan bahwa persepsi mengenai permasalahan dalam pekerjaan, merasakan adanya keganjilan atau munculnya tren, merupakan pencetus atau dorongan dalam menghasilkan ide-ide baru. Kemudian dari peluang tersebut, individu akan mulai untuk memproduksi atau membuat suatu ide baru yang bermanfaat dalam berbagai domain pekerjaan. Hal ini penting dilakukan karena sebagian besar gagasan bersifat tidak pasti, bisa saja memerlukan biaya lebih untuk mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi serta memunculkan reaksi penolakan terhadap perubahan. Selain itu, keberhasilan dari suatu inovasi sangat bergantung pada jumlah dan jenis dari kekuatan orang-orang yang mendukung ide-ide tersebut. Sebaliknya, kegagalan dari inovasi biasanya disebabkan oleh dukungan yang tidak pasti dan sumber daya yang tidak memadai selama tahapan awal pembangunan ide. C. Idea realization. Pada tahapan terakhir dari proses inovasi ini, yaitu idea realization, individu melengkapi idenya dengan membuat suatu produk atau prototipe atau model dari ide inovasi tersebut yang dapat dialami langsung, dan 22 diterapkan dalam suatu pekerjaan, kelompok kerja, ataupun organisasi secara keseluruhan, sehingga nantinya ide tersebut dapat disebarkan, diproduksi secara massal ataupun digunakan secara produktif. Tahapan ketiga pada proses inovasi ini melibatkan kerjasama kelompok untuk menyelesaikan ide tersebut dengan mengubahnya menjadi objek konkret dan nyata secara fisik atau intelektual yang dapat ditransfer kepada orang lain. Inovasi yang sederhana umumnya dapat diimplementasikan oleh individu atau karyawan itu sendiri. Sedangkan inovasi yang lebih kompleks biasanya memerlukan kerjasama kelompok yang memiliki anggota dengan berbagai variasi pengetahuan, kompetensi, dan peran kerja. Menurut Claesen dan Street, mengklasifikasikan perilaku inovatif memiliki 5 aspek, yaitu A. Opportunity exploration. Aspek ini mengacu pada mempelajari atau mengetahui lebih banyak
mengenai peluang untuk berinovasi. B. Generativity. Aspek ini mengacu pada pemunculan konsep-konsep untuk tujuan pengembangan. C. Formative investigation. Aspek ini mengacu pada pemberian perhatian untuk menyempurnakan ide, solusi, opini, dan melakukan peninjauan terhadap ide-ide tersebut.